Nabi bilang begini, al-khilafatu ba'di 30 'am. Masa khilafah setelahku 30 tahun. Ini kata Nabi nih. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dikatakan Nabi dengan panjang lebar mengatakan masa khilafah yang mantap. Begitulah kurang lebih. Setelah itu ada masa mulkan 'adhan katanya, kerajaan atau dinasti yang menggigit. Hadisnya ada. Kalau Nabi sudah memberitahukan, harusnya kita cerdas. Apa maksudnya Nabi memberitahukan? Supaya gak usah pusing. Setelah itu Nabi bilang apa? Setelah fase kerajaan yang menggigit itu, muncul fase mulkan jabriyah, kata Nabi. Masa kekuasaan yang diktator. Nabi sudah ngomong itu semua dari dulu. Setelah itu Nabi bilang apa? Setelah itu datang kembali fase minhajun nubuwah. Fase kembali seperti dulu di masa Nabi. Yang dalam riwayat lain dijelaskan yaitu isyarat kepada munculnya Imam Mahdi sebagai khalifah di akhir zaman yang akan mengembalikan sistem kekuasaan sebagaimana di zaman Nabi. Nabi ngasih tahu itu kenapa? Maksudnya begini, Nabi seakan-akan mau bilang begini, hush, gak usah mikirin khilafah. Semua sudah ada skenarionya. Tunggu saja tanggal mainnya. Sehingga orang-orang yang teriak-teriak, mengumpulkan massa, ayo kita bangun khilafah, itu ada yang aneh. Kenapa aneh? Karena dia seperti keberatan dengan skenarionya Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi bilang nanti itu di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi yang akan mengembali. Sebelumnya tidak ada. Yang ada ini. Sampai Nabi bilang masa khilafah setelahku 30 tahun saja. Dan memang kalau kita buka sejarah, masa total khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali plus Imam Hasan itu pas 30 tahun. Setelah itu kan Sayyidina Muawiyah. Dan Sayyidina Muawiyah sendiri mengatakan ana awwalul muluk. Aku adalah raja pertama. Beliau sendiri tidak mengakui dirinya khalifah, tapi raja. Kenapa? Karena beliau paham, ingat hadis Nabi yang mengatakan 30 tahun saja masa khilafah. Radina bil mulk, dalam riwayat lain kata Imam Muawiyah, kami terima menjadi seorang raja, menjadi raja, memimpin sebuah kerajaan. Jadi kalau ada yang mengatakan ayo kita tegakkan khilafah, Allah tidak mau. Kok kamu mau? Berarti kamu menginginkan apa yang Allah tidak inginkan. Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Masih ada sampai sekarang masalah. Sampai sekarang masih ada. Yang ngomongnya apa? Islam kafah. Insyaallah tabarakallah. Hati-hati. Ditanya apa itu Islam kafah? Islam kafah itu mengikuti ajaran Islam totalitas, tidak setengah-setengah. Bagus. Terus emang kita kurang apa? Apa katanya? Kita disuruh salat. Kita disuruh haji. Kita disuruh puasa. Oke, terus apa kurangnya? Kita disuruh potong tangan, kita disuruh rajam, jilid orang yang berzina. Kenapa nggak dilakuin? Oh, itu maksudnya. Arahnya ke situ juga berarti. Ini juga Bapak Ibu, kadang-kadang sebagian kita karena mungkin ya kesempatan mengaji kurang banyak ya, barangkali kita maklum. Sehingga mendengar itu tergiur. Iya ya, kenapa kita nggak menegakkan hukum Allah? Subhanallah. Nabi sendiri tidak mau itu diterapkan. Sampai Nabi katakan idra'ul hudud bisyubhat. Jauhkan sanksi-sanksi hukuman-hukuman itu
dengan adanya ketidakjelasan. Nabi sendiri kata dalam riwayat lain, idra'ul hudud 'anil muslimin mastata'tum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan sanksi-sanksi hukuman-hukuman itu kayak rajam, jilid bagi yang berzina, rajam bagi orang yang berzina juga tapi sudah menikah, potong tangan dan lain-lain. Nabi bilang, jauhkan itu, cegah itu, hindarkan itu dari umat Islam, mastata'tum, semampu kalian. Itu diapakan? Katanya Islam kafah. Katanya mengikuti ajaran Islam secara total. Itu Nabi bilang jauhkan itu. Kok malah Anda mengatakan terapkan ini? Di zaman Nabi sendiri apa pernah terjadi? Sekali dua terjadi. Itu pun yang terjadi coba. Hadis sahih. Riwayat banyak Imam Bukhari termasuk. Ada sahabat namanya Sayyidina Ma'iz bin Malik al-Aslami. Jangan sampai keluasan. Sayyidina Ma'iz pernah berzina. Datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Apa kata Nabi? Kurang ajar, ayo rajam, jilid, hukum Allahu Akbar. Enggak begitu, padahal Nabi itu. Nabi. Bukan siapa gitu. Bukan. Nggak usah kita sebut nama. Apa kata Nabi? Waihak irja fastaghfirillah wa tub ilaih. Celaka kamu ya. Waihak irja, pulang sana. Nabi loh. Padahal sudah ngaku berzina. Pulang sana, istighfar kamu, taubat kamu sana. Padahal Nabi yang syariatkan rajam itu. Tahu rajam kan Bapak Ibu? Tanam setengah badan dan dilempar pakai batu. Itu kan hukum Allah. Kenapa nggak ditegakkan? Nabi sendiri nggak tegakkan. Ayo. Dalam arti tidak diterapkan, dipraktikkan. Sesungguhnya tetap ditegakkan. Tapi dengan cara yang tepat. Sahabat itu balik lagi ngomong, ya Rasulullah saya sudah berzina. Tahhirni ya Rasulullah, bersihkan saya ya Rasulullah. Ini dia ngaku, berarti kan nggak perlu saksi lagi ya, udah ngaku kok. Tidak diragukan lagi. Nabi bilang apa? Waihak irji' wastaghfirillah wa tub ilaih. Kamu ini mungkin kalau bahasa saya kurang ajar gitu. Kurang ajar kamu, balik sana. Pulang ke sana, istighfar sana, taubat sana. Nggak bilang, ayo siapkan batu. Nggak begitu. Siapkan batu, siapkan cambuk. Nggak begitu Nabi. Kalau Nabi yang syariatkan itu. Dengan izin Allah. Subhanallah. Sampai 3 kali. Pulang sana. Nggak habis. Nabi loh. Disuruh pulang. Yang keempat kali. Ya Allah, ini manusia ya. Kok ngotot sih? Akhirnya Nabi bilang apa yang keempat kali? Abihi junun, nanya ke sahabat lain. Ini orang gila ya? Coba. Ini orang gila ya? Coba. Ini orang gila. Sahabat nggak tahu juga ini gila pun. Akhirnya Nabi menguji coba. Nah, apa kata Nabi? Rubbama qabbalta au ghamazta atau kama qala sallallahu. Yang artinya kurang lebih sebentar dulu, jangan-jangan kamu hanya memegang, au nazarta atau memandang, atau qabbalta atau mungkin hanya mencium. Nabi sahabat bilang tidak. Hanya Nabi nanya, asyarib atau syarabu khamra, asyarib ta khamra, baru minum khamr ya. Lihat Nabi. Nabi sendiri bermacam cara beliau lakukan supaya tidak jatuh hukuman rajam padanya. Bukannya ayo tegakkan. Enggak begitu. Subhanallah. Makanya yang meragukan sistem di negara kita, sistem hukum di negara kita ini jauh dari syariat Islam, belajar lagi. Hanya semata-mata karena tidak diberlakukan rajam jilid, lalu dikatakan ini hukum yang berlaku di sini, bukan hukum Allah. Ngaji lagi itu. Karena kalau kita ngaji, kita akan tahu Nabi sendiri bermacam cara dilakukan agar tidak berlaku itu. Itu hadis sahih.
Dan belum riwayat-riwayat lain, kasus-kasus lain. Kamu minum khamr ya? Ditanya sama Nabi. Enggak ya Rasulullah. Ayat pertanyaan terakhir. Kamu berzina? Enggih ya Rasulullah. Oh berarti ini waras betul ini. Berarti waras ini. Wah susah. Ya sudah. Berlakukan sama. Udah darat tadah istilahnya bahasa kidaya, mau gimana lagi? Sudah disuruh pulang, nggak mau pulang. Andai kata dia langsung pulang kan aman itu. Ya kan? Dari perintah Nabi pertama pulang kan aman. Terus mau bilang Nabi tidak menegakkan syariat Allah. Naik gaji. Itu pun setelah terjadi dirajam dan meninggal. Apa kata Nabi? Istaghfir li Ma'is. Ayolah pada mohon ampun kepada Allah untuk Ma'is. Nabi nggak bilang kurang, pantas kamu rasain, nggak begitu. Sampai ada 2 sahabat melewati kuburnya Sayyidina Ma'iz bin Malik. Apa kata sahabatnya? Berbincang, ini kuburnya Ma'iz ini. Ini bodoh Ma'iznya. Kok bodoh? Udah disuruh pulang, udah diamankan sama Nabi, tetap aja ngaku. Akhirnya dia dirajam kayak anjing. Kata sahabat. Rajam al-kalb. Sampai dilempar, karena anjing kan biasa dilempar batu kan, maka dia dirajam, dilempari batu sebagaimana anjing dilempari batu. Coba dia tidak usah ngasih tahu, coba dia diam aja, coba dia pulang aja begitu Nabi. Bodoh sekali itulah kalau kita ya, kalau dibahasakan ke bahasa kita. Ternyata Nabi dengar itu. Apa yang terjadi? Nabi bilang sini, kalian berdua sini. Tuh lihat bangke, akhirnya dipertunjukkan bangke hemar, keledai. Tuh bangke keledai, makan tuh bangke keledai. Kalian berdua. Rasulullah, masa dia makan? Kami disuruh makan bangke. Makan tuh bangke, kata Nabi. Karena apa yang kalian lakukan baru saja lebih apa ya? Lebih buruk daripada, lebih menjijikkan daripada makan bangke. Ditegur sama Nabi. Sampai Nabi menegaskan bahwa taubatnya Ma'iz bin Malik tadi, sahabat yang dirajam itu, taubatnya ini lau qusimat ala sab'ina rajulan min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Andai kata taubatnya sahabat ini yang kalian sebut-sebut tadi dengan sebutan yang tidak enak, taubatnya ini dibagikan ke 70 orang penduduk Madinah, akan mencukupi mereka semua. Dipuji itu malah. Dan banyak kisah lain, belum ada lagi riwayat lain wanita yang mengaku ternyata dia ditanya sama Nabi, "Kamu jadi anak positif?" "Enggak ya Rasul." "Terus kasihan anakmu pulang sana." Dia balik lagi dia. Bawa bayi sudah lahir. Terus masa kamu mau tinggal? Susui dulu. Setelah disusui selama kurang lebih 2 tahun, datang lagi ke Nabi. Bayinya pegang roti. "Ini anakku sudah bisa makan ya Rasulullah. Bersihkan saya Rasulullah." Tidak ada sama sekali riwayat satupun Nabi teriak-teriak, "Cari orang yang berzina, habisi dia." Gak begitu. Apalagi pakai takbir. Yang ada malah orang datang disuruh pulang. La ilaha illallah. Dan Nabi tegaskan, idra'ul hudud 'anil muslimina mastata'tum. Kalau bisa hindari, jangan sampai berlaku itu. Cari banyak alasan supaya tidak berlaku, supaya tidak terjadi. Nabi suruh loh. Kan kadang-kadang ada sebagian orang isi otaknya itu potong tangan, khilafah, rajam jilid. Bayangannya itulah Islam yang kafah. Tidak, sama sekali. Justru itu jauh dari Islam. Sampai ada ulama mengatakan atau mengutip, apa katanya? Nizamul uqubah. Masih ada waktu? Nizamul uqubat fil Islam yahmilu fi thanayahu mawani'a tanfidhihi. Itu kaidah luar biasa. Sampai ulama mengatakan apa? Sistem persangsian di dalam Islam, hukuman-hukuman itu potong tangan, yahmilu fi thanayahu, tersirat di baliknya
mawani'atan fihi, anjuran untuk tidak diberlakukan. Subhanallah. Jadi ungkapan yang sangat dalam. Sistem persangsian atau hukuman sanksi-sanksi dalam syariat Islam itu kayak ada tersembunyi di belakangnya, di baliknya, pesan atau dan saran agar jangan terjadi. Dari mana kaidah itu muncul? Setelah dikaji, hukuman-hukuman itu memang ada dalam Islam, bukan tidak ada. Tetapi syaratnya yang sering dilupakan orang. Syaratnya kalau kita lihat supaya berlaku jilid misalnya atau rajam, dicambuk atau dilempari batu, dilontar batu gitu sampai mati. Kalau dilihat syaratnya 1, 2, 3, 4 banyak sekali dan berat-berat sehingga sulit diterapkan. Disebut dengan syubhat. Kenapa? Kenapa tidak diterapkan? Bukan karena kita tidak mau menegakkan, bukan. Karena tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Yang mana syarat dan ketentuan itu Islam sendiri yang buat. Islam seakan-akan sengaja mempersulit syarat-syaratnya agar tidak terjadi. Jadi zajar. Sebenarnya Islam itu hanya menggertak supaya orang itu jangan melakukan. Nah, itu yang tidak dipahami banyak orang. Sehingga pokoknya bagaimana Islam itu ditanam, lempar, aduh, Allahumma shalli ala sayyidina. Belum lagi muncul banyak bungkus seperti kita dengar Islam kafah, NKRI bersyariah. Ya, itu kan kita sering dengar itu. Seakan-akan NKRI ini jauh dari syariah. Sehingga muncul agenda baru. Kita syariahkan NKRI. Lah, terus selama ini jauh dari syariah kita. Iya, menurut mereka. Karena tidak ngaji.